Terus ternyata setelah beberapa hari di sini baru tahu di sini banyak yang nggak dipanggil pakai nama aslinya. Awalnya pas masuk tuh kelihatannya rumah, tapi pas masuk tuh ternyata rumah berisikan mesin. Jadi bisa makan lebih banyak daripada di kos. Perkenalkan, nama saya Gregorius Dani Talentama, biasa dipanggil Grego. Saya berasal dari SMK Mikael Surakarta, kelas 12. Halo Sobat Solid, perkenalkan nama saya Zidan Farsab Dongani. Saya dari SMK Negeri 2 Sragen, mengambil jurusan Teknik Pemesinan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Nathaniel, bisa dipanggil Nata, dari SMK Warga Surakarta, jurusan Teknik Pemesinan, kelas 2, naik kelas 3. Oke Grego, akhir-akhir ini kamu lagi ada kesibukan apa sih di SMK? Kalau di luar SMK mungkin kesibukan saya ya masih latihan basket untuk seminggu 3 kali, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk kemarin setelah Kopda, jadi fokus ke setelah ini ada Liga Solo. Akhir-akhir ini saya sibuk di organisasi yang namanya Sragen Beatbox. Kebetulan itu organisasi yang dulu waktu 2017 sampai 2019 lagi naik-naiknya, dan sekarang mau merintis lagi sih biar naik juga. Oke, berarti kalian bisa beatbox dong? Iya bisa dong. Ayo dong, sedikit buat Sobat Solid Oke, beatbox. boleh lah. Akhir-akhir ini saya baru persiapan buat LKS di sekolah. LKS itu singkatan dari Lomba Keterampilan Siswa yang bisa diadakan setahun sekali, dan itu di jurusan pemesinan, setiap jurusan kayaknya ada, dan aku nanti saya milih jurusannya ikutnya. Kenapa sih Kak Zidan memutuskan untuk masuk ke SMK dan memilih teknik mesin? Oh, karena ya yang pertama aku udah bosen di SMP karena pembelajarannya ya gitu-gitu aja, nggak ada praktek-prakteknya ya. Nah, kurang sih prakteknya. Nah, terus waktu lulus dari SMP, kebetulan aku mainnya ke bengkel terus gitu Kak. Ketika di bengkel, ya gitu, kok mesin itu enak ya, kok bagus ya. Akhirnya tertarik sama teknik mesin, akhirnya masuk teknik mesin. Alasan masuk SMK bisa ada dua peluang. Pertama bisa kuliah, kedua bisa kerja, atau yang ketiga bisa kuliah dan kerja. Alasan masuk SMK bisa ada dua peluang. Alasannya di jurusan pemesinan tuh tak lihat katanya temennya tante tuh mesin di SMK Warga tuh bagus, jadi maksudnya SMK Warga. Mungkin karena minat saya sendiri ya, karena suka pegang mesin dari dulu dan suka ngotak-ngatik gitu. Kak Nathan, kalau di SMK pasti ada yang namanya praktelin atau praktik kerja industri. Nah, kenapa sih kamu memilih PT Solabadi? Ya, saya milih karena dekat dengan rumah juga. Terus tempatnya recommended dari guru-guru, dari teman-teman kelas yang sudah kesini juga katanya bagus, jadi ya ikut, bagus beneran sih. Mungkin karena dari pilihan gurunya ya, karena di Mikael itu kemarin ada pilihan siapa yang pegang kuliah, siapa yang setelah itu lanjut ke kerja. Biasanya yang kerja itu akan ditempatkan di unit kerja di luar SMK Mikael, kalau yang kuliah dimasukkan di admi sendiri. Yang paling tinggi, yang paling direkomendasiin itu yang pertama adalah Solabadi, baru yang lainnya. Terus kenapa saya bisa masuk Solabadi? Karena yang dipilih di situ orang-orang yang berprestasi. Semoga ya sombong dikit lah. Oke, selama di Solabadi, kamu diberi tanggung jawab apa aja sih? Kayak handle apa aja? Coba sebutin. Mungkin dari pertama itu saya dapat handle untuk assembling produk stadiometer dan sekaligus mengecek quality control dari stadiometer itu. Lalu setelah itu dapat assembling produk lila dan juga mengecek quality control dari produk lila tersebut. Lalu juga dapat assembling all, itu semua part dari produk stadiometer. Dan habis ini udah. Oke. Kalau di Solabadi ini sementara saya pegang CNC bubut. Gitu aja sih Kak, cuman pegang bubut. Cuman nggak satu mesin, dua mesin saya. Kalau di Solabadi waktu awalan tuh kayak bungkus packing board gitu. Terus pertengahan tuh macam-macam. Yang paling sering
akhir-akhir ini megang mesin CNC milling juga, drilling hollow. Nah, selama magang di Sulawabadi ada cerita menarik nggak? Cerita menarik, ada. Nah, waktu pertama masuk itu kan aku sama namanya Mas Anang Khairuddin. Aku kaget namanya kok dipanggil sama Mas Kiron gitu. Kok bisa gitu? Terus ternyata setelah beberapa hari di sini baru tahu di sini banyak yang nggak dipanggil pakai nama aslinya, kayak Mas Marco. Terus ada yang namanya Mas Pelo juga, Mas Kiron dan lain sebagainya sih, banyak juga sih Kak. Ada. Awalnya pas masuk tuh kelihatannya rumah, kesan pertama rumah. Tapi pas masuk tuh ternyata rumah berisikan mesin. Kalau cerita menarik mungkin di sini bisa dapat makan ya. Jadi bisa makan lebih banyak daripada di kos. Katanya teman-teman di Sulawabadi itu pada ramah banget. Nah, kalau kamu sendiri dikenal sebagai orang yang gimana sih di Sulawabadi? Nah, kalau soal berarti memang ramah-ramah. Kalau saya sendiri nggak tahu ya. Belum pernah tanya ke teman-teman. Belum ada yang komentar. Tapi kamu ngerasain gimana? Oh, kalau aku ngerasanya nggak terlalu aktif juga sih. Jarang ngumpul-ngumpul. Soalnya kadang ada yang rokok, jaga jarak dengan rokok juga. Mungkin belum tahu ya pendapat orang-orang gimana tentang saya. Ya kalau dari saya sih mungkin saya terlihat orang yang senang-senang aja. Oh, kalau aku dikenal apa ya? Mungkin orang yang unik ya, karena ya yang bisa beatbox cuma saya sih. Kira-kira ada nggak hal-hal yang kalian nggak pelajari di kelas tapi baru tahu waktu praktekin di Sulawabadi? Kalau di kelas itu di sekolah itu kebanyakan pegang mesin sendiri-sendiri ya. Kalau di sini ya dapat hal baru ya mungkin itu dari assembling itu, karena di sekolah kan nggak ada assembling produk gitu. Yang nggak dipelajarin di kelas tapi ditemuin di Sulawabadi banyak sih Kak. Kebetulan saya kan anak organisasi ya. Nah di sini itu ada yang namanya kepemimpinan, kebersamaan, kekeluargaan. Nah itu dapat semua di sini. Nah itu kan juga nggak didapetin di kelas. Kenapa aku bisa sebut kayak gitu? Karena saya anak organisasi. Dan itu sangat berpengaruh sih kalau di organisasi. Makanya saya belajar banyak tentang kebersamaan, kepemimpinan, dan kekeluargaan di sini. Gitu kan. Pertama dan diberi tanggung jawab buat rawat mesin. Jadi misalnya kalau habis PKL itu mengerjakan job, terus nanti kan akhiran biasanya cleaning. Nah itu harus bersih. Sama kalau nggak bersih nanti di komentar sama yang atau orang lainnya. Coba kasih pesan kamu buat teman-teman yang lagi nyari industri buat prakarya. Buat kalian yang mencari tempat PKL yang bagus, Sulawabadi adalah tempatnya. Karena apa? Karena di sini kalian dapat ilmu, dapat kepemimpinan yang baik, yang bagus, terus dapat rasa kekeluargaan yang bagus kayak gitu juga. Apalagi kalian anak organisasi harus kesini sih. Kalau misalnya pengen merasakan kayak kerja tertib, tepat waktu, disiplin, melatih attitude dan sikap tuh di sini sangat bagus. Karena kalau shift malam, shift siang itu ada semua. Jadi walaupun shift malam itu kan kadang sendiri, yang pasti nggak ada. Tapi itu juga harus ada mencapai targetnya. Mengerjakan job tuh beneran disiplin juga, nggak nyantai-nyantai kalau mengerjakan walaupun nggak diawasi shift malam gitu. Buat kalian yang lagi cari prakerin atau setelah ini ada jadwal prakerin, mungkin kalian bisa pilih sesuai minat kalian dan passion kalian ya, supaya lebih fokus ke depannya, tujuan kalian kemana. Terus kalau bisa ya cari PT yang enak, terus orang-orangnya asik, terus bisa ngegame bareng setelah pulang kerja, terus apalagi bisa dapat makan banyak kayak di PT Sulawabadi ini. Oke, thank you Kak Diego. Sama-sama.